Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Zainal semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk selalu berdoa, berzikir dan selalu dimudahkan untuk selalu menuntut ilmu. Jangan lupa setiap habis salat subuh baca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Doa ini sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, berikanlah aku rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan terimalah amal yang kami kerjakan. Masyaallah mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Jangan lupa baca doa itu setiap habis sholat subuh. Zainal semuanya, kita akan kembali bahas pertanyaan yang masuk ke Zayan TV dalam acara Jamaah Bertanya, Ustadz Menjawab. Zainal semuanya, kali ini kita akan jawab pertanyaan dari seorang hamba Allah, namanya Mediana Hutomo. Mungkin tidak ada yang kenal ya, khususnya angkatan bapak dan ibu-ibu kamu semuanya. Ya, yuk kita dengarkan apa kata beliau dan apa yang ditanya. Assalamualaikum Ustadz Agus Hendra. Saya lagi mau nanya tentang salah satu kesyirikan. Kalau misalnya kita percaya pada ramalan bintang, zaman dulu saya ingat banget ya, Pak buka salah satu majalah remaja yang dilihat adalah masalah zodiak. Itu apakah termasuk salah satu bentuk kesyirikan? Itu aja yang mau saya tanya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zainal semuanya, pertanyaan yang bagus dari Uhtina Mediana Hutomo tentang tauhid, itu tentang ramalan. Karena banyak orang yang percaya dengan ramalan bintang, ramalan sok tahu, ramalan yang sebenarnya hanya Allah yang tahu, yang gaib. Masyaallah mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Apa sih dalil-dalil yang melarang Anda untuk jangan sampai percaya kepada ramalan, jangan sampai datang kepada ramalan, dan apa dosanya? Yang pertama, ya, dari Imran bin Husain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Laisa minna man tatayyara au tatayyara lahu au takahhana au tukahhina lahu au sakhara au sukhira lahu." Bukan termasuk golongan kami siapa saja yang beranggapan sial atau membenarkan orang yang beranggapan sial, atau siapa saja yang mendatangi tukang ramal atau membenarkan ucapannya, atau siapa saja yang melakukan perbuatan sihir atau membenarkannya. Zainal semuanya, di sini Nabi bilang bukan termasuk golongan kami. Lalu golongan mana dia? Kita adalah golongannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati beranggapan sial, ya, seperti ini bawa sial, ini bawa sial, ini bawa sial, kagak boleh. Atau membenarkan orang yang beranggapan sial. Ya, kita percaya kepada orang itu. Kalau ini bawa sial kepada kita, hati-hati. Atau datangi tukang peramal, atau membenarkan apalagi membenarkan ucapannya. Atau yang melakukan perbuatan sihir atau membenarkannya. Ini sangat berbahaya sekali. Ya. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata 'arrafan fas'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailat." Arba'ina lailah. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, maka salatnya selama 40 hari tidak diterima. Nah lu, salatnya 40 hari enggak diterima. Yang datengin tukang ramal, yang datengin dukun, ya, maksud tidak diterima salatnya selama 40 hari dijelaskan oleh An-Nawawi. Maksudnya adalah tidak diterima salatnya adalah orang tersebut tidak mendapatkan pahalanya. Namun salat yang ia lakukan tetap dianggap dapat menggugurkan kewajiban. Salatnya menggugurkan kewajibannya dan ia tidak butuh untuk mengulangi salatnya. Disebutkan dalam surah Muslim.
Jadi siapa yang datangin dukun, datangin peramal, ya, maka tidak diterima sholatnya sampai 40 hari. Maksudnya sholatnya nggak ada pahalanya, tapi gugur kewajibannya. Selama 40 hari itu nggak diterima sholatnya, tapi gugur kewajibannya, rugi. Ya. Kemudian, masyaallah ini rahimani wa rahimakumullah, zainal semuanya. Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah mengatakan, jika seseorang membaca halaman suatu koran yang berisi zodiak yang sesuai dengan tanggal kelahirannya atau zodiak yang ia cocoki, zainal semuanya, nauzubillah, jangan sampai baca koran, baca majalah, terus lihat-lihat zodiak, dicari tanggalnya, kelahiran sesuai dengan kalian. Maka kata Syekh Al-Syekh, maka ini layak seperti mendatangi dukun. Ini layaknya seperti mendatangi dukun. Padahal kagak datang ke dukun. Jauh rumahnya. Ya, sampai ada yang ke gunung-gunung. Tapi Anda termasuk seperti mendatangi dukun. Karena apa? Karena baca majalah atau koran yang isinya zodiak, lalu Anda cari sesuai dengan tanggal kelahiran Anda. Maka ini layaknya seperti mendatangi dukun. Hati-hati. Akibatnya cuma sekedar membaca semacam ini, kata beliau, adalah tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Gara-gara baca majalah, baca koran, ada zodiaknya, lalu iseng-iseng pengen lihat kelahirannya, gimana apesnya, gimana keberuntungannya. Gara-gara baca ini sama kayak datang ke dukun, kata beliau Syekh Al-Syekh, dan tidak diterima sholatnya sampai 40 hari. Sedangkan kata beliau, apabila seorang sampai membenarkan ramalan dalam zodiak tersebut, benerin, bener ya, pas banget, cocok sama gua, maka ia berarti telah kufur terhadap Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat At-Tahmid di syarah kitab At-Tauhid oleh Syekh Shalih Al-Syekh pada bab ma jaa fi tanjim. Zainas, bahaya banget ini. Ya, bahaya banget. Ya, hati-hati. Ya, tinggalkan koran majalah yang berisi tentang zodiak. Kalau ternyata ada, Anda baca yang penting-pentingnya aja, zodiaknya buang ke laut. Kemudian Zainas semuanya, apabila sampai membenarkan atau meyakini ramalan tersebut, maka dianggap telah mengkufuri Al-Quran. Kenapa mengkufuri Al-Quran? Karena di dalam Al-Quran menyatakan hanya di sisi Allah pengetahuan ilmu gaib. Tadi disebutkan hadis, orang yang percaya dianggap mengkufuri Al-Quran. Kenapa dianggap mengkufuri Al-Quran? Karena di dalam Al-Quran disebutkan, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. An-Naml ayat 65. Berarti kalau ada orang percaya sama dukun, sama peramal, berarti dia telah mengkufuri Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran telah disebutkan yang tahu yang gaib di langit ataupun di bumi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. An-Naml ayat 65. Zainal semuanya, jadikanlah satu-satunya sandaran dalam segala urusan adalah Allah Ta'ala. Ya, antum kalau mau keluar rumah kan baca Bismillahirrahmanirrahim, wala hawla wala quwata illa billah. Pahami artinya, jangan baca doang. Biar yakin bahwa segala urusan sandarannya adalah Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 3, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan. Mencukupkannya. Mencukupkan apa? Mencukupkan keperluannya. Siapa yang tawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan segalanya. Maka apa-apa Anda mau ngapain, mau lakukan aktivitas apa, tawakal Allah. Memperbagus usaha boleh, tapi jangan sampai bersandar kepada selain Allah, bersandar kepada ramalan, bersandar kepada dukun. Akhirnya nggak boleh berangkat hari ini, jangan begini, jangan begitu,
gak boleh bola ini, gak boleh lewat sini. Capek. Ya, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qutubi mengatakan, Zainul semuanya, barang siapa yang menyerahkan urusannya sepenuhnya kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Ajib Zainul semuanya. Kalau Anda menyandarkan semua urusan sepenuhnya kepada Allah, Allah akan cukupkan kebutuhanmu. Al-Jami'il Ahkamil Quran. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Jika Allah jadi satu-satunya sandaran, maka rizki, jodoh, dan segala urusan akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Ya, buat semuanya para pencari rizkinya Allah, yang suka nyari jodoh yang belum ada pasangan, ya, dan yang punya urusan, maka Allah yang bisa memudahkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 88, dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Ya, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Zainal semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga akidah kita, menjaga tauhid kita. Jangan sampai ada kesyirikan, karena itu bisa menghapuskan amal kita. Karena siapa yang datang ke dukun peramal akan tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau dia percaya, dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu Al-Qur'anul Karim. Zainal semuanya, pantau terus Zayan TV dalam acara Jamaah Bertanya, Ustadz Menjawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.